Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi kepada peserta debat pada pagi hari ini. Di sini kalian akan debat dengan mosi suksesnya keamanan dalam negeri dengan Petrus. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu nama saya Farhan Syafrin Perdana yang akan menjadi moderator pada debat pagi hari ini, dan teman saya Muhammad Fadlan Perseba sebagai timer kali ini. Oke, langsung saja kita mulai lagi. Saya akan bacakan sekali lagi posisinya, yaitu adalah suksesnya keamanan dalam negeri dengan Petrus. Di sini untuk menentukan tim kontra dan pro, akan saya kasih waktu untuk kalian switch terlebih dahulu. Dipersilakan. Ayo langsung. Dani sama itu yang pojok siapa? Dani sama Suwit. Ya, baca penting untuk ya, penting. Nah, milih apa? Yang normal kontra. Oke. Jadi dari Aldi ini ada kontra dan dari Dani ini adalah tim pro. Oke, saya minta untuk masing-masing kelompok untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Mulai dari tim kontra terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ali Firmansyah dari tim kontra. Perkenalkan saya dari Afla Putra pertama dari tim kota. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein dari tim Nama saya Naliranda dari tim kontra. Perkenalkan saya Fadla dari tim kontra. Perkenalkan nama saya Serta Negara dari tim pro. Perkenalkan saya Aurelia Indonesia dari tim pro. Perkenalkan saya Mas dari Ramadan dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfal Kosani dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Daniel Sukanto dari tim pro. Baik. Kita lanjut ke susunan yang pertama, yaitu membuat argumen. Jadi dari masing-masing tim akan saya kasih waktu 3 menit untuk membuat argumen. Jadi akan dimulai dari sekarang. 3 menit untuk waktu membuat argumen. Waktu sudah berjalan 1 menit, waktu tinggal 2 menit. Waktu tersisa 1 menit.
Waktu tersisa 20 detik. Waktu habis. Waktu habis, peserta dilarang untuk membuat argumen lanjutan. Oke, kita mulai ke susunan berikutnya, yaitu adalah penyampaian argumen dari masing-masing tim. Kita mulai dulu dari tim pro terlebih dahulu. Tim pro, waktu dan tempat dipersilakan. 3 menit dari sekarang. Penyampaian argumen dari tim pro. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya tentang adanya Petrus ini sangat diperlukan karena mengingat bahwa dulu tahun 1980-an itu banyak sekali kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat. Contohnya seperti perampokan, kemudian begal dan yang lain-lain, kejahatan-kejahatan seperti itu. Nah, untuk mengatasi seperti itu, pemerintah ini membuat program yang namanya Petrus, yang dimana berfungsi buat mengurangi kejahatan-kejahatan tersebut. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Jadi dulu kan hukum tuh dianggap lambat sama nggak efektif. Jadi langkah cepatnya itu kayak adanya Petrus itu dianggap sebagai langkah cepat, sebagai solusi untuk memulihkan ketertiban umum yang dilakukan oleh penjahat-penjahat itu. Dan jangan lupa bahwa Petrus mendukung hubungan nasional, investasi dan proyek ekonomi hanya bisa berjalan jika negara aman. Kebijakan ini membawa efek jangka panjang terhadap kontrol negara atas wilayah-wilayah yang dulunya dikuasai kriminal. Selanjutnya itu ada memberikan efek juga tindakan tegas berupa eksekusi di tempat memberikan efek psikologis yang kuat. Para pelaku kriminal tahu bahwa ancaman nyata dan serius, sehingga banyak yang menurunkan niat untuk berbuat kejahatan. Waktu masih tersisa 1 menit. Terus juga kebijakan ini juga diyakini berhasil menekankan aktivitas kriminal dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Terus juga mencegah berkembangnya gerakan subversif yang dapat merusak kekayaan masyarakat. Waktu tersisa 30 detik. Jadi kesimpulannya Petrus ini dianggap jadi sistem Petrus ini jadi solusi efisien buat ngurangin semua korupsi sama kejahatan-kejahatan pada masa itu. Waktu tersisa 5 detik. 2, 1. Penyampaian argumen dari tim pro selesai. Kita lanjut ke tim kontra. Tim kontra, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Saya Belum dimulai. Baik, untuk tim kontra silakan untuk menyampaikan argumen. Waktu 3 menit dari sekarang. Saya akan menyampaikan argumen dari anggota. Jadi Petrus kan itu untuk keamanan. Tapi kalau keamanan tanpa keadilan itu apa? Indonesia itu butuh perlindungan hukum, bukan ketakutan yang dipaksa. Apalagi itu Petrus itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Itu kan kayak ditembak tanpa diadili gitu kan. Terus habis itu Petrus itu juga banyak ini salah sasaran karena penampilannya yang bertato. Terus habis itu kayak banyak korban gitu itu langsung ditembakkan karena kayak tampilannya itu penjahat. Padahal kan nggak semua orang yang kayak gitu itu penjahat. Ya, negara seharusnya menegakkan hukum, bukan melanggar hukum. Si Petrus menunjukkan bahwa negara saat itu menggunakan kekuasaan secara semena-mena dan tidak menghargai hal itu keluarganya. Dan juga
Petrus dapat meningkatkan ketakutan di masyarakat, terutama terhadap pemerintah. Ketakutan ini dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat keamanan. Dan nampaknya bagi masyarakat dan rasa ketakutan masyarakat merasa tidak aman, tidak percaya dengan pemerintah. Petrus ini adalah pembunuhan di luar hukum, tidak ada proses pengadilan, banyak korban bahkan penjahat hanya karena bertato atau berdampak mencurigakan. Baik. Menurut saya juga, operasi Petrus karena keberhasilan dalam menjaga keamanan itu tidak bisa dibenarkan. Karena seharusnya tugas negara itu melindungi rakyat dengan aturan hukum yang adil, bukan malah menciptakan rasa takut lewat kekerasan. Saya juga berpendapat bahwa Petrus menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan dan pemerintah. Waktu tersisa 1 menit. Ini jelas melanggar hak asasi manusia. Negara seharusnya melindungi warganya dan menegakkan keadilan, bukan malah ngapain hakim sendiri. Waktu tersisa 30 detik. Waktu tersisa 10 detik. 3, 2, 1. Waktu habis. Penyampaian argumen sudah selesai dari kedua belah tim. Kita lanjut ke adu argumen. Adu argumen juga saya akan kasih kalian waktu 3 menit untuk mengadu argumen dari tim pro dan tim kontra masing-masing. Mulai dari tim pro terlebih dahulu. Tim pro, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk tim pro silakan untuk menyampaikan adu argumen. Waktu dimulai dari sekarang. Jalan 3 menit. Oke, izin menanggapi. Memang dari sisi hak asasi manusia ini banyak yang dikritik oleh program Petrus. Tapi di satu sisi negara itu juga punya kewajiban buat jaga keselamatan rakyatnya. Jadi kadang dalam situasi darurat keputusan yang dianggap bermasalah itu malah menjadi solusi yang paling efektif seperti itu. Saya juga menyangkal perlindungan hal itu seharusnya diberikan kepada mereka yang menghormati hukum. Bagi kriminal yang musuh-musuh melanggar hukum berat, tindakan tegas negara adalah sah dan menjaga ketertiban umum. Dan dalam keadaan luar biasa atau ekstrim, negara berhak mengambil tindakan ekstrim untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan sosial secara keseluruhan. Ya, soal pelanggaran HAM, tapi mari kita realistis. Pada masa itu sistem hukum kita lemah, aparat terbatas dan kejahatan merajalela. Kalau menunggu proses hukum formal, justru rakyat yang jadi korban. Meskipun kritik tentang pelanggaran hak asasi manusia itu bisa dirasakan dampak positifnya langsung, yaitu keamanan bisa lebih semakin terjamin juga, terus juga bisa dianggap lebih penting daripada prosedur hukum yang ada, dan terutama dalam keadaan kritis. Waktu masih tersisa 1 detik, 1 menit. Untuk menanggapi yang salah tembak itu, memang kasus salah tembak ini menjadi salah satu aspek yang sangat disayangkan dalam operasi Petrus ini. Namun perlu diingat lagi bahwa di tengah kondisi yang tekanan dan ketidakpastian dan juga kejahatan ini, kesalahan tentunya pasti bisa terjadi dong. Polisi dan aparat ini terlihat berada di dalam situasi darurat, jadi mereka seolah-olah diatur oleh atasannya seperti itu, di mana mereka harus membuat keputusan cepat untuk menghadapi kejahatan yang semakin meresahkan masyarakat. Dan balik lagi, itu semua untuk masyarakat itu sendiri. Waktu tersisa 30 detik.
depan, sekaligus mengingatkan semua pihak bahwa kekerasan terhadap rakyat tidak akan dibiarkan tanpa balasan keras dari negara. 4, 3, 2, 1. Kasih aplaus dulu. Baik, penyampaian adu argumen dari tim pro sudah selesai. Mari kita dengarkan dari tim kontra. Tim kontra adu argumen untuk tim pro. Waktu dan tempat dipersilakan. 3 menit mulai dari sekarang. Ayo. Baik, saya akan menanggapinya. Betul, kalau untuk proses hukum itu kan kelamaan ya. Tapi kan kita kan di negara hukum, bukan di negara kekerasan. Jadi kita itu harus sabar-sabar aja gitu. Terus kita juga harus cari bukti-bukti gitu biar nggak salah paham, terus nggak salah tangkap orang. Terus kalau alasan kecepatan itu dipakai untuk membenarkan pembunuhan, nanti semua masalah bisa diselesaikan dengan terburu. Siapa yang bisa bilang itu adil kan kalau ditembak gitu. Terus Ya, kalau kita bicara soal efisiensi, kita juga harus bicara soal etika dan hukum. Mungkin operasi Petrus dianggap cepat menangkap kejahatan, tapi caranya dengan menyatakan nyawa orang tanpa proses hukum itu bukan solusi tindakan brutal yang mengabaikan hak asasi manusia. Ya, dimulai kekerasan tidak menyelesaikan akar masalah. Korupsi dan kejahatan muncul karena sistem yang rusak, pendidikan, rusak pendidikan, kemiskinan, dan penyimpangan sosial. Kalau kita membenarkan pembunuhan sebagai solusi cepat, apa bedanya negara ini dengan rezim otoriter yang menindas rakyatnya sendiri? Saya kurang setuju dengan pendapatnya Noval yang menyebutkan Petrus sebagai solusi efisien. Menurut saya, kalau kita bilang Petrus itu solusi efisien, berarti kita membenarkan kekerasan tanpa hukum. Negara bukan preman yang bisa main tembak seenaknya. Efisien itu bukan berarti cepat tapi maut. Kalau semua masalah diselesaikan dengan menurut, lalu buat apa hukum dan pengadilan? Waktu tersisa 1 menit. Kalau alasannya biar cepat selesai ya, dipakai untuk membenarkan pembunuhan itu sangat berbahaya. Nanti semua masalah bisa diselesaikan dengan kekerasan bukan dengan keadilan. Waktu tersisa 40 detik. Banyak keluarga korban tidak tahu kenapa anggota keluarganya hilang atau ditemukan tewas, dan juga membuat trauma dan rasa takut yang mendalam hingga hari ini. Waktu tersisa 20 detik. operasi cepat memang kelihatan efektif sesaat, tapi efek jangka panjangnya itu buruk. Masyarakat itu jadi ketakutan dan kepercayaan hukum itu jadi hancur, dan premanisme itu tetap tumbuh lagi stop. Waktu tersisa 3, 2, 1. Baik, untuk adu argumen dari kedua belah tim itu sudah selesai. Mari kita lanjut ke kesimpulan masing-masing tim. Kalian akan diberi waktu langsung kesimpulan, yaitu 2 menit untuk menyimpulkan apa yang kalian sudah kalian sampaikan, sudah kalian bantah tentang tim satu sama lain. 2 menit dimulai dari sekarang. Kita mulai dari tim kontra terlebih dahulu. Kontra, waktu dan tempat dipersilakan. Waktu. Satu kali lagi. Adu argumen. Iya, 1 kali lagi. Tadi kan udah 2 kali. udah, tadi kan penyampaian. Terus adu argumen baru satu kali lagi. Iya. Dibantah berarti dibantah lagi. Iya, maksudnya 2 kali lagi ya. Oke, maaf ada kesalahan teman-teman. Kita mulai lagi, ada adu argumen lagi dari satu sama lain oleh masing-masing tim. Sekarang kita ke tim pro terlebih dahulu. Tim pro, waktu dan tempat dipersilakan. Waktu udah dimulai. Sekarang 3 menit berjalan. Waktu dimulai. Saya menanyakan untuk itu karena sistem
praktis. Ini membuat masyarakat kembali percaya bahwa negara bisa melindungi mereka meskipun caranya di luar hukum formal. Waktu tersisa 1 menit 40 detik. Oke, izin menyangga. Jadi kalau dilihat-lihat kenapa ada Petrus itu bisa dilihat karena dilihat lagi di masa Orde Baru itu tuh gimana ya, stabilitas ekonomi dan juga politiknya itu lagi turun-turunnya lah. Jadi bisa dibilang mereka itu lakuin kejahatan itu soalnya mereka kayak udah nggak tahu mau ngapain lagi loh. Kalau semisal ekonominya udah bagus lah, udah stabil dan juga apa, mereka harusnya juga apa ya? Gini, jadi kalau mereka tahu kayak berpenampilan preman itu bakal dibunuh, ya seharusnya mereka mencegah hal tersebut gitu loh. Jadi kayak ya penampilannya biasa-biasa aja gitu. Jadi biar nggak salah kaprah gitu. Waktu tersisa 30 detik. Jadi menurut saya Petrus dianggap berhasil itu karena pertama prosesnya cepat, biayanya kecil, efek jerahnya tinggi, dan mengisi kekosongan hukum dan memberikan hasil nyata dalam waktu singkat. Nah, kalau menurut saya itu adanya Petrus itu masyarakat itu diam-diam punya tujuan adanya Petrus. Waktu tersisa 10 detik. Empat, 3, 2, 1. Baik, terima kasih dari tim pro untuk adu argumennya. Sekarang kita balik lagi ke tim kontra untuk menyangga argumen-argumen yang sudah dilontarkan oleh tim pro. Waktu dan tempat untuk tim kontra dipersilakan. Waktu dimulai 2 menit dari sekarang. 3 menit. 3 menit mulai dari sekarang. Saya akan menanggapi argumen yang Petrus itu efektif karena efek jerahnya tinggi. Ya efek jerahnya emang terasa ya, tapi jerah karena takut dibunuh tanpa diproses itu bukan keadilan. Negara seharusnya bikin masyarakat patuh karena percaya hukum, bukan karena takut mati. Kalau masyarakat yang setuju itu, tadi kan bilang masyarakat setuju kan? Ya. Itu karena mereka itu nggak dikasih pilihan lain kan? Mereka itu takut sama kriminal, tapi juga takut sama negara. Persetujuan yang lahir dan itu rasa takut bukanlah legitimasi yang sah. Ya, saya kurang setuju buat tanggapannya kritis. Karena langkah cepat sebagai solusi umum untuk menghadapi penjahat memang kedengaran menarik untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Tapi kita tidak bisa mengorbankan keadilan demi kecepatan. Negara punya sistem hukum yang seharusnya menjamin hak setiap orang, termasuk hak membela diri dan mendapatkan proses yang adil. Kalau semua penjahat langsung diberi tindakan cepat tanpa proses, bagaimana kalau ternyata mereka tidak bersalah, kebanyakan tidak bersalah, justru bisa menciptakan ketakutan dan ketidakadilan. Seharusnya yang dibutuhkan adalah perbaikan sistem hukum dan penguatan
Justru karena operasi seperti ini merusak kepercayaan pada hukum. Kalau negara main hakim sendiri, siapa yang bisa percaya hukum itu adil? Itu bukan solusi, malah membuka peluang ketidakadilan lebih besar di masa depan. Meskipun benar bahwa masa di Orde Baru status ekonomi dan politik turun sehingga muncul ketidakpastian yang mendorong munculnya tindakan seperti Petrus, hal ini bukanlah solusi yang bisa dibenarkan. Tindakan kekerasan tanpa hukum jelas untuk menciptakan ketakutan dan ketidakadilan yang lebih besar. Kalau kita membenarkan Petrus hanya karena itu sulit untuk membuka itu untuk penyalahgunaan kekuasaan. Waktu tersisa 10 detik. Kemudian karena efek jerah, karena ketakutan itu bukan kemenangan hukum ya, itu kemenangan teror dan persetujuan rakyat yang dibangun di atas rasa takut tidak bisa 4, 3, dijadikan kebenaran. 2, 1, waktu habis. Waktu habis, adu argumen dari kedua belah tim sudah selesai. Mari kita lanjut ke kesimpulan masing-masing kelompok. Kita mulai dari tim pro terlebih dahulu. Untuk kesimpulan 2 menit saya akan berikan. Untuk tim pro, waktu dan tempat dipersilakan. 2 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari operasi Petrus muncul sebagai solusi yang dianggap efisien dalam konteks lemahnya sistem hukum Indonesia pada masa itu. Ketika jalur hukum formal tidak lagi mampu menangani maraknya kejahatan, Petrus memberikan jalan pintas yang cepat, murah, dan langsung terlihat hasilnya. Dia memangkas proses panjang peradilan negara mampu menekan angka kriminal secara drastis, memulihkan rasa aman masyarakat, dan mengembalikan kontrol atas ruang publik. Meskipun salah dengan kontroversi pelanggaran HAM, berarti sebagian besar masyarakat saat itu, Petrus juga membela keadilan secara sosial secara praktis, melindungi hak masyarakat banyak untuk hidup aman daripada mempertahankan hak individu kriminal. Efek psikologis yang ditimbulkan juga membuka jerat terhadap calon pelaku kejahatan. Singkatnya, dalam situasi darurat sosial dan lemahnya kepercayaan terhadap hukum, Petrus menjadi alat negara yang brutal namun efektif untuk memastikan stabilitas, ketertiban, dan kelangsungan pembangunan nasional. Terima kasih. Waktu tersisa 50 detik. Izin menambahkan, jika operasi Petrus diterapkan kepada pelaku korupsi pada tahun ini, maka meskipun tujuannya untuk memberikan efek jerah dan membersihkan praktik korupsi, tapi mungkin banyak yang setuju karena melihat kasus-kasus korupsi sekarang itu cuma dimasukin penjara, terus efek jerahnya itu nanti bisa efek jerahnya tidak ada. Tersisa 10 detik. Itu selanjutnya bahwa Petrus adalah pendukung ketegasan negara dalam menghadapi situasi darurat. Mereka menilai bahwa ketika hukum tidak berjalan efektif dan kriminalitas merajalela, tindakan keras seperti Petrus dibutuhkan untuk segera memulihkan kebersamaan masyarakat. Waktu habis. Waktu habis. Terima kasih dari tim pro untuk menyampaikan kesimpulan yang sudah kalian dapatkan selama debat di pagi hari ini. Kita lanjut ke tim kontra untuk menyampaikan kesimpulan yang sudah kalian buat. 2 menit. Saya kasih waktu dan tempat dipersilakan. Waktu dimulai dari sekarang. 2 menit. Terima kasih. Saya dari teman menyampaikan kesimpulan. Operasi Petrus mungkin menurunkan kejahatan seakan, tapi dengan cara yang melanggar hak asasi, menginjak prinsip hukum dan menanamkan ketakutan dalam masyarakat. Negara yang membunuh tanpa pengadilan, yang asal tembak itu, terus bukan melindungi rakyat, melainkan meneror rakyat sendiri. Efek jerah yang dibawakan itu hanyalah ilusi karena setelah Petrus itu kan masih ada kejahatan yang masih muncul. Petrus itu bukan bukti keberanian negara, tapi bukti negara benar. Di sini saya menekankan bahwa meskipun situasi buruk bisa menjelaskan munculnya tindakan Petrus, hal itu tidak bisa dijadikan pembenaran karena mengorbankan prinsip keadilan. Ya, menurut saya sebenarnya kita tidak bisa menggunakan pendekatan kekerasan sebagai solusi. Menggunakan kekerasan tanpa proses hukum yang jelas bukan hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Solusi yang sebenarnya adalah memperkuat sistem hukum dan memastikan proses adil, bukan meredakan ketegangan dengan cara-cara yang brutal yang justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara dan hukum. Waktu
40 detik. Kemudian bukannya membangun hubungan yang kuat, malah Orde Baru mengambil jalan pintas dengan mengorbankan nyawa. Keamanan dan keadilan juga tidak bisa dicapai melalui ketakutan, tetapi melalui penegakan hukum yang tegas dan transparan. Waktu tersisa 11 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Baik teman-teman, kita sudah selesai ke penghujung acara, yaitu semuanya sudah menyampaikan argumen, sudah membantah argumen satu sama lain dan sudah membuat kelompok. Saya ucapkan terima kasih kepada tim kontra dan tim pro yang sudah semuanya ikut aktif dalam debat pagi hari ini. Terima kasih, kita sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.